akhirat kelak nanti. Karena sesungguhnya Quran itu mengenali setiap manusia, siapa yang sering membacanya dan siapa yang tidak sering membacanya. Quran itu akan mengenali satu persatu di pengadilan Allah. Fulan ini melazimiku, fulan ini tidak melazimiku, fulan ini membacaku, fulan ini tidak membacaku. Kita bahas termasuk perkara yang bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kita, yaitu adalah ketika seseorang itu meninggal di kota Madinah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyamut fiha." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, merencanakan, memplanning, lalu betul-betul dia meninggal di kota Madinah, maka sesungguhnya berbahagialah, karena orang yang meninggal di kota Madinah, orang yang meninggal di kota Mekah, sesungguhnya Rasulullah memberikan garansi, Rasulullah memberikan jaminan, fa inni asfa'u lakum yaumal qiyamah, akulah yang akan berdiri memberikan syafaat kepada kalian bagi mereka yang meninggal di kota Madinah. Makanya orang-orang yang tinggal di Madinah dengan kesabaran, berbagai macam ujian cuaca dan iklim yang terkadang tidak bersahabat, tetapi ketika mereka meninggal di kota Madinah dalam posisi beriman, dalam posisi bertakwa, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, tidak melakukan perbuatan kekufuran dan kesyirikan, sesungguhnya mereka akan mendapati Rasulullah yang akan menolong mereka dan memberikan syafaat dalam kehidupan mereka pada waktu hari kiamat. Makanya kalau kita mendengar jamaah umroh, jamaah haji, sampai meninggal di kota Mekah dan Madinah, Masya Allah, berkumpul dua kebaikan sekaligus. Berkumpul, yang pertama, kebaikan ketika meninggal dunia pada safar yang dia lakukan dan dia kerjakan dalam ketaatan. Yang kedua, meninggalnya di tanah yang paling Allah cintai. Meninggalnya di tanah yang Allah ridhai, yaitu adalah tanah Madinah, di mana Rasulullah akan memberikan syafaat kepada mereka pada waktu hari kiamat. Kemudian yang kelima, termasuk perkara yang bisa memberikan syafaat kepada kita, yaitu adalah orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Orang-orang yang sering membaca Al-Baqarah, orang-orang yang membaca Ali Imran, orang-orang yang senantiasa membaca surat Al-Mulk, adalah orang-orang yang besar akan mendapatkan syafaat dari 3 surat tersebut. Karena Quran secara umum memberikan syafaat. Karena sesungguhnya Rasulullah mengatakan, bacalah Quran, fa innal Qur'ana syafi'an li ahlihi, karena sesungguhnya Quran itu memberikan syafaat bagi mereka yang membacanya. Secara umum, Quran yang kita baca, Quran yang kita lazimi akan memberikan syafaat dalam kehidupan di akhirat kelak nanti. Karena sesungguhnya Quran itu mengenali setiap manusia, siapa yang sering membacanya dan siapa yang tidak sering membacanya. Quran itu akan mengenali satu persatu di pengadilan Allah. Fulan ini melazimiku, fulan ini tidak melazimiku, fulan ini membacaku, fulan ini tidak membacaku. Maka sesungguhnya Quran akan mengenali setiap manusia ketika disidang oleh Allah. Dan siapapun yang mereka senantiasa melazimi, membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan syafaat dari Quran. Secara umum, Quran itu memberikan syafaat. Maka selain secara umum ada beberapa surat yang memiliki keutamaan yang besar, yang betul-betul khusus bisa memberikan syafaat. Al-Baqarah itu memberikan syafaat yang besar. Ali Imran, dia memberikan syafaat. Makanya Rasulullah pada satu riwayat yang sahih menerangkan, sesungguhnya surat Al-Baqarah, sesungguhnya surat Ali Imran, kelak pada waktu hari kiamat sebagaimana mendung yang akan memberikan perlindungan dan rasa adem kepada orang yang senantiasa melazimi surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena keutamaan yang besar, termasuk di dalamnya surat Al-Mulk yang berjumlah 30 ayat yang apabila kita baca setiap malam sebelum kita memejamkan mata, maka itulah perkara yang sejatinya memberikan keringanan, akan mencukupi sesuatu yang kurang dari amal ibadah kita, supaya kemudian orang-orang yang melazimi surat-surat tersebut akan mendapatkan syafaat dari apa yang dia baca dan apa yang dia lazimi dalam kehidupan di dunia. Makanya kalau ada yang bertanya sama saya, Ustadz, boleh nggak kita melazimi beberapa surat yang memiliki keutamaan? Di mana ketika melazimi surat-surat yang memiliki keutamaan lebih banyak interaksinya daripada surat-surat yang lain? Boleh. Bolehkah kita banyak membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran lebih daripada membaca surat Al-Maidah, An-Nisa, Al-A'raf? Boleh. Karena kita tahu bahwasanya keutamaan yang dimiliki pada surat-surat itu sangatlah besar.
Dan kita melazimi dengan sebuah niatan, bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah dari setiap huruf yang kita baca. Yang kedua, salah satunya supaya kita mendapatkan syafaat dari surat-surat tersebut ketika kita mengetahui keutamaan dan mengetahui kandungan yang terkandung pada surat-surat itu. Sekali lagi 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, dan kemudian surat Al-Mulk. Surat yang disebutkan oleh Nabi di dalam sabda yang sahih, 3 surat ini berpotensi besar untuk memberikan syafaat kepada setiap orang yang membacanya. Kalau ada orang yang melazimi Quran seluruhnya Ustadz dan tidak melazimi 3 surat itu, apakah juga berkemungkinan besar mendapatkan syafaat? Ya, dia pun juga akan mendapatkan syafaat. Kalau dia betul-betul membaca Al-Quran secara keseluruhan dan menjadi sebuah aktivitas yang dia lakukan dan dia kerjakan. Dan itulah yang menjadikan kita memahami, itulah yang menjadikan kita mengerti. Sesungguhnya Quran bukan hanya kita harapkan setiap hurufnya. Ketika Rasulullah mengatakan setiap hurufnya itu asyra ayat, setiap hurufnya itu asyra hasanatin. Setiap hurufnya itu adalah 10 kebaikan. Tapi sejatinya bahwasanya surat-surat itu akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Dan sesungguhnya surat itu akan melengkapi. Kalau ada yang kurang pada ibadah-ibadah yang kita lakukan, 3 surat itu akan menutupi kekurangan pada ibadah-ibadah yang kurang dan memberikan derajat kita supaya dinaikkan oleh Allah dan dipantaskan seseorang itu memasuki surganya Allah. Makanya tidak main-main ketika kita mendapati surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat Al-Mulk. Kemudian yang keenam, termasuk di antara perkara syafaat yang betul-betul besar pada kehidupan kita, yaitu adalah mereka yang senantiasa, yang keenam ini adalah mereka yang senantiasa berjihad ketika dia meninggal di dalam jihadnya. Sebagaimana yang kita telah terangkan, sesungguhnya orang-orang yang mereka berjihad itu mendapatkan banyak keutamaan. Keutamaan adalah dia tidak merasakan sakaratul maut, lalu dia akan diberikan kenikmatan di dalam kuburnya, lalu diberikan keamanan ketika dia dibangkitkan di alam mahsyarnya dan tidak merasakan ketakutan. Dia melihat tempat bangkunya di dalam surga, dia langsung melihat mana tempatnya di surga itu langsung kelihatan ketika dia meninggal dalam kondisi mati syahid. Kemudian dia juga akan mendapatkan bidadari yang Allah akan nikahkan dengan dia sebagai bentuk balasan dari Allah atas khidmahnya ketika dia mengorbankan darahnya membela kalimat Allah. Dan termasuk salah satunya, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Maka sesungguhnya 70 keluarganya itu akan mendapatkan syafaat dari apa yang dia lakukan ketika dia senantiasa berjihad sampai meninggal di jalan Allah, dan betul-betul meninggalnya itu karena membela kalimat Allah. Makanya kalau kita lihat di Palestina gitu, ada satu keluarga, misalkan ada satu orang meninggal dunia ketika dia ditembak sama Israel, itu pada dasarnya yang paling bahagia itu adalah keluarganya. Karena sesungguhnya keluarganya akan mendapatkan syafaat dari mereka yang meninggal dunia membela kalimat Allah dan niatnya betul-betul menegakkan kalimat Allah. Makanya Masya Allah ya, saya pernah mendapati sebuah kisah ibu-ibu. Ada sebuah kisah yang cukup menggetarkan hati kita. Ada salah satu ibu-ibu di Palestina itu memiliki anak cuma satu. Anaknya ditangkap sama pemerintah Israel. Dia berada di penjara, diputuskan tanpa proses pengadilan. Sang ibu ini menunggu lama sang anak supaya dibebaskan, dan pada satu waktu diketok pintu rumahnya. Dan ternyata ketika diketok pintu rumahnya, kaget ternyata yang mengetoknya adalah tentara penjajah Israel. Lalu dikabarkan kepadanya bahwasanya anaknya mati di penjara dan akan dikuburkan secara rahasia oleh pemerintah Israel. Masya Allah. Ibu ini kita bisa bayangkan ya, bagaimana yang difikirkan oleh seorang wanita, ditinggalkan mati anak itu bagaikan disayat separuh tubuhnya pergi bersama dengan hilangnya sang anak. Ibu ini sempat nangis, lalu kemudian setelah agak reda tangisannya, dia pergi ke dalam, membuka sebuah tabungan yang dia miliki, di mana tabungan itu sebenarnya memiliki banyak rencana bersama anaknya, tapi anaknya ketika sudah meninggal dunia diambil semua tabungannya. Lalu dia pergi ke pasar, dia beli beberapa bahan-bahan yang mahal sesuai dengan uang banyak yang dia miliki ketika dia memiliki tabungan tersebut. Pulang dia masak dengan makanan-makanan yang lezat gitu, dibagikan kepada tetangga-tetangganya.
tetangga-tetangganya merasa takzim, merasa kagum karena mereka tahu ibu ini baru saja kehilangan sang anak. Ketika mereka mendapatkan makanan yang begitu banyak, mereka bertanya kepada ibu ini, "Wahai ibu, kenapa engkau memberikan kami makanan yang selezat ini pada hari ketika meninggal anakmu di penjara?" Maka sang ibu berkata, "Lalu apa yang aku khawatirkan? Anakku meninggal dunia di tangan kaum yang dibenci oleh Allah. Semoga itu adalah kematian mati syahid dan berarti saya sudah mendapatkan insya Allah salah satu di antara syafaatnya." Nah, inilah yang menjadikan kita memahami salah satu di antara keberuntungan, yaitu adalah ketika ada salah satu di antara saudara-saudara kita ataupun anak-anak kita, kemudian mereka membela kalimat Allah di tempat-tempat yang syar'i seperti kayak Palestina, lalu kemudian mereka terbunuh, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan keutamaan pahalanya, salah satunya syafaat mereka supaya memasukkan kita ke surga.